Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini apakah hadir semua atau ada yang tidak masuk? Oh, hadir semua ya. Baik. Nah, seperti yang Ibu bilang di pertemuan kemarin, pertemuan kita sekarang akan mempelajari tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiran kalian saat mendengar kata ekonomi? Ada yang jawab jual beli, apalagi uang, apalagi pendapatan, apalagi. Wah, ternyata mayoritas dari kalian pada jawab uang. Perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya ekonomi itu tidak hanya membahas tentang uang saja. Lalu, apa sih Bu ekonomi itu? Nah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikonomi, yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan juga nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi, ekonomi dapat dipandang dalam dua arti. Yang pertama dalam arti sempit, ekonomi berarti aturan rumah tangga. Sedangkan dalam arti luas, ekonomi berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3 kajian ilmu. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, kedua, ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan sebenarnya. Contohnya, gambaran mengenai krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Lalu, ilmu ekonomi terapan berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu ataupun kelompok yang mengambil kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah. Contohnya, kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perpajakan, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu ekonomi teori berupaya untuk menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, kita semua sudah tahu nih bahwa ekonomi itu berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu, apa saja sih kebutuhan manusia itu? Menurut intensitasnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, ada yang tahu tidak contoh dari kebutuhan primer? Ya, silahkan Anissa. Betul, 100 buat Anissa. Nah, jadi contoh dari kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Lalu, kebutuhan menurut waktunya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan masa sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut subjeknya pun dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Perlu kita ketahui bahwa kebutuhan itu sifatnya tidaklah terbatas, tapi alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Hal inilah yang akan menyebabkan adanya kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Dan kelangkaan inilah yang merupakan masalah pokok ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi ini tidaklah terlepas dari prinsip dan juga motif ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi
untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Sederhananya adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan motif ekonomi adalah suatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Motif ekonomi ini bersifat intrinsik ataupun ekstrinsik. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Silahkan, Mira. Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Mira. Tadi Mira bertanya, apa sih perbedaan dari teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro? Teori ekonomi makro membahas tentang kegiatan ekonomi secara menyeluruh atau global. Contohnya, kemiskinan, inflasi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan teori ekonomi mikro membahas perekonomian dalam lingkup kecil. Biasanya, teori ekonomi mikro ini mempelajari tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Contohnya, penetapan harga pasar dan kenaikan harga bahan bakar. Bagaimana Mira? Apakah sudah mengerti? Oke, alhamdulillah. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan yang mau bertanya. Silahkan Andi. Oke, bagus banget ya ini pertanyaan dari Andi. Tadi Andi bertanya, apa sih maksud dari motif ekonomi yang bersifat intrinsik dan yang bersifat ekstrinsik? Begitu Andi? Ya, baik. Jadi maksud dari motif ekonomi yang bersifat ekstrinsik adalah sebuah motivasi ataupun dorongan yang berasal dari luar diri kita. Sedangkan motif ekonomi yang bersifat intrinsik adalah sebuah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Ada yang mau bertanya lagi? Wah, sepertinya tidak ada ya. Nah, kalau misalkan nggak ada, buat tugas minggu depan, boleh kalian kerjakan halaman 76 sampai halaman 78. Karena waktunya juga udah habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.